Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inal mujahidin tahirin, amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan hingga kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yakni menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan juga para ulama serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita telah masuk pada malam yang ke-18 bulan suci Ramadan. Artinya sudah separuh perjalanan kita untuk menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini sudah kita jalankan. Yang perlu menjadi sebuah renungan bagi kita, sudahkah ada peningkatan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan? Secara kualitas barangkali ada peningkatan tentang bagaimana menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kuantitas semakin memperbanyak amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada bulan suci Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita, yakni ditandai dengan senantiasa meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man fariha bidulkhulihi ramadhana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bahagia, yang gembira, yang selalu bersyukur akan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Allah mengharamkan jasad orang tersebut menyentuh api neraka. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini juga Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Di malam-malam yang mulia inilah mari kita bersama-sama untuk memuliakan malam Ramadan dengan memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha biduhilhi ramadhana kharmaul jasadahu ala niran tadi, bahwasanya orang yang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Lalu kemudian orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tadarus Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala inilah masuk golongan yang senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar, tahlil Quran wa hafidhilin nas wal mutmi'il jingan wa sumi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang selalu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama tahlil Quran, orang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran. Kenapa kita selalu membaca kitab suci Al-Quran? Bahwasanya Al-Quranul Karim ini memiliki visi yang sangat luar biasa bagi kita. Visi Al-Quranul Karim yang pertama, bahwa Al-Quranul Karim menegakkan kalimat tauhid
Di dalam ajaran agama Islam, di dalam Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk senantiasa benar-benar menegakkan kalimat tauhid ini, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah bahwa misi Al-Quranul Karim menegakkan tauhid untuk senantiasa kita menyembah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, kita ikrarkan dalam bahasa, dalam lidah kita, sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dan sesuai dengan apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quranul Karim harus senantiasa kita imani, dan yang kedua menjadi imam bagi kita, yang ketiga harus menjadi pedoman, dan keempat harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga man ja'alal Qur'an amamahu qadahu minal jannah wa man ja'alal Qur'an khalfahu saqahu minan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, maka Al-Quran akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, kalau lagi menguntungkan, mereka berbondong-bondong mengagungkan Al-Quran. Kalau lagi merugikan, orang jauh dari Al-Quran. Al-Quran jadikan sebagai makmum, maka dia akan mendorong manusia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, kenapa kita selalu membaca Al-Quran dan kenapa orang yang membaca Al-Quran menjadi golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Al-Quranul Karim isi ajarannya mengajak kepada manusia untuk senantiasa membina kekeluargaan, menghormati sesama, kebersamaan atas dasar kebenaran dan keadilan. Lalu yang ketiga, bahwasanya Al-Quran membebaskan manusia dari kehidupan sekuler, bahwasanya ada keseimbangan hidup, ada kehidupan akhirat sesudah dunia, dan akan ada kehidupan setelah kita meninggal. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bisa mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, norma-norma yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita bermanfaat bagi diri dan lingkungan serta masyarakat sekitar kita, karena kita terikat oleh sebuah aturan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, bahwasanya misi Al-Quran yakni membebaskan manusia dari kebodohan. Ketika Allah menurunkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan. Artinya mengisyaratkan bahwa hai manusia, jangan kalian jadi bodoh, karena sesungguhnya kebodohan itu akan mendekatkan kepada kemiskinan, dan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa menghidupkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan lingkungan masyarakat kita. Dan yang kelima, kenapa Al-Quran harus kita baca? Karena misi Al-Quran mengangkat derajat dan harkat seorang wanita, di mana dulu ketika belum adanya Al-Quran, ketika Rasulullah pun belum lahir, kita mengenal adanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan akhlak. Dan hadirnya Rasulullah, hadirnya Al-Quranul Karim mengangkat derajat seorang wanita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anisa imadul bilal, wanita itu tiangnya negara. Baik wanita, baik negara ini. Runtuh wanita, hancur akhlaknya wanita, maka runtuhlah negara ini. Jamaah sekalian, ini golongan pertama yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni wahafidhil linnas, orang yang menjaga lidahnya, orang yang mengendalikan bahasanya, orang yang senantiasa menjaga bahasa tutur katanya dengan baik, selalu berbicara yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, tidak bicara yang baik, lebih baik kita diam. Karena lidah ini, pepatah mengatakan, kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Oleh karena itu mari kita jaga lidah kita untuk kita bisa berbicara yang baik dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.
Dan kalau kita tidak bisa bicara yang baik, lebih baik kita diam. Kemudian yang ketiga, yakni wal mutmi'il jinan, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Inilah golongan ketiga yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wasomi fi syahri Ramadan, orang yang menghidupkan, menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kesimpulannya, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan derajat la'alakum tattaqun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.